Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu bagi kami. Kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu, dan saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Jadikanlah hati kami Bapa menjadi seperti tanah yang subur dan juga gembur, supaya firman kehidupan yang ajaib itu boleh disampaikan, tertanam, tumbuh dengan baik dan benar, dan menghasilkan buah yang mendatangkan sukacita. Berikan jugalah kepada kami pikiran yang taat untuk mendengarkan Tuhan, dan perlengkapilah kami dengan hikmat-Mu, sehingga setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir di rumah pemujaan saat ini beroleh sukacita yang abadi, beroleh berkat di dalam keselamatan iman percaya kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Minggu Sengsara ketiga pada hari ini, Minggu 13 Maret, didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal ke-8. Pembacaannya dimulai dari ayat 4 dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Bila sudah tersedia, katakan amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri menerima kebenaran ini sebagai karunia dari Tuhan, dan kita akan bersahut-sahutan membacanya. Saya akan mendahului dengan membaca setiap ayat yang berangka genap, dan Bapak Ibu saudara-saudara membacakan secara bersama-sama setiap ayat yang berangka ganjil. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai dengan 13. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena segala hal yang dilakukan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan.
Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Nya. Hendaklah firman Tuhan kepercayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Tema khotbah kita dalam minggu sengsara ketiga ini menderita karena Injil, bagian seri 3, Filipus mengalahkan penguasa dunia. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita, apapun status ataupun profesi yang kita sandang, tidak pernah berniat kalah. Selalu ingin menang, selalu ingin sukses, selalu ingin berhasil, selalu ingin terdepan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berdoa kepada Tuhan untuk menjadi kalah dan takluk di dalam mengarungi kehidupan ini. Terlebih-lebih kalah dan takluk terhadap kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa jahat. Tetapi selalu ingin mengalahkannya dan ingin menang atasnya, ingin berhasil dan ingin menaklukkannya. Untuk sampai ke titik itu, kita mau belajar hari ini dari seorang murid Yesus bernama Filipus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Filipus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Murid Yesus tidak begitu banyak, 12. Dari 12 itu salah satu bernama Filipus. Filipus sendiri tidak begitu banyak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi walaupun dia tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab, ada sesuatu yang menjadi keteladanan yang harus kita import dari dia, yang kita harus pelajari dari dia, bahkan yang harus menjadi gaya hidup keseharian kita. Apakah rupanya keteladanan yang dapat kita tiru, yang kita minta sebagai warisan di dalam kehidupan kita? Yang pertama ialah sebagai murid Yesus, Filipus itu selalu merespon baik terhadap panggilan Tuhan. Kata kunci di bagian pertama keteladanan Filipus ialah merespon baik kepada Tuhan. Ketika dia dipanggil, Yesus katakan, "Ikutlah aku." Dia tidak menoleh ke kiri, dia tidak menoleh ke belakang ataupun ke kanan, dan dia tidak minta time out untuk membicarakannya kepada orang tuanya, dan dia merespon dengan baik. Ketika Yesus mengatakan kepada dirinya, "Ikutlah aku," dia langsung mengikutinya dari belakang. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ternyata merespons baik itu
adalah ciri khas orang-orang yang dapat mengalahkan dunia ini. Contoh yang bisa kita pelajari dari Alkitab, orang-orang yang merespon baik itu yang pertama ialah Samuel. Samuel ketika ada di bait suci dalam pimpinan Eli, pada tengah malam dia dipanggil. Samuel menyahut, "Ya Tuhan, aku ada di sini. Apa gerangan yang harus saya lakukan?" Biasanya anak remaja bila tertidur paling susah dibanguni. Kalau dibanguni, dia menyahut, "Taruh dulu," gitu. Dan itu kebiasaan kepada orang-orang lain. Tapi kita melihat ada perbedaan yang luar biasa dari Samuel. Ketika namanya disebutkan di bait suci itu, dia bangun. Tapi kalimat perintah berikutnya kepada dia ialah kembalilah tidur. Artinya apa? Ternyata seorang yang merespon baik mempunyai kepekaan yang baik juga. Bukankah ini menjadi sebuah problem, Bapak Ibu? Setiap anak-anak kita sudah pegang handphone. Coba panggil namanya, pasti responnya lelet. Pasti responnya emosi. Karena mereka lebih tertarik suara bapaknya, suara ibunya saat mereka dipanggil. Padahal bapaknya dan ibunya memanggil mereka mungkin untuk mengingatkan makan supaya jangan kelaparan. Mungkin mengingatkan mereka supaya jangan lupa ketika ada tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan. Mungkin panggil karena hati nurani seorang ayah ataupun seorang ibu dengan anak-anaknya begitu menyatu, begitu terikat, sehingga ada kejanggalan bila seorang ayah ataupun ibu tidak berseru menyebutkan nama anaknya yang lagi asik dengan handphonenya. Filipus berbeda. Ketika kita melihat satu tema hari ini yang sangat luar biasa, Filipus dikatakan mengalahkan penguasa dunia. Ketika dia dapat mengalahkan penguasa dunia, itu tidak terjadi secara instan. Ada prosesnya. Ternyata Filipus menerima sebuah karakter yang begitu memberkati hidupnya dan memberkati profesinya. Ketika dia mengikuti Yesus, dia tidak mempunyai pemberontakan sedikit pun di hatinya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima panggilan itu dan mengerjakannya. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Injil Yohanes. Mari kita buka dulu Injil Yohanes pasal 1 dan kita membaca ayatnya yang ke-43 dan seterusnya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 dikatakan begini, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayat berikutnya, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Ayat berikutnya, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Bagian ini mau menjelaskan kepada kita, selain Filipus memiliki karakter responnya baik, dia juga
memberi kesaksian yang baik. Berarti satu paket. Orang yang memiliki respons yang baik, dia memiliki kesaksian yang baik juga. Di mana kesaksian Filipus ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dia dipanggil oleh Tuhan dan mengikut Tuhan, dia membagikan respon itu mengunjuk kepada orang lain. Dan dikatakan itu di ayat 45, kami telah menemukan dia oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ini kesaksian dari Filipus kepada salah seorang yang bernama Nathanael. Kesaksian Filipus itu dilengkapi dengan pengetahuan yang dia mengerti tentang Musa dan Taurat Musa di Perjanjian Lama, dan nubuatan para nabi tentang kelahiran Yesus Kristus dari Nazaret. Ternyata orang yang memiliki respons yang baik, mempunyai kesaksian yang lengkap, bahkan yang sempurna. Bapak Ibu, keteladanan ini berseru dan memanggil kita. Kita menjadi anak Tuhan harus mempunyai respon yang baik kepada Tuhan. Begitu banyak sukacita yang diberikan oleh Tuhan, sembuh dari sakit penyakit, selamat bencana atau malapetaka, dilindungi di dalam siang malam perjalanan kehidupan kita. Pertanyaannya, apa respon kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, begitu banyak di wilayah tertentu yang menghadapi sebuah krisis perang yang terjadi sekarang ini di Ukraina dan Rusia. Dan perang itu terjadi karena responnya tidak baik. Seandainya responnya baik, pasti tidak ada keinginan untuk berperang. Pasti tidak ada keinginan untuk menaklukkan dan menjajah bangsa lain. Setiap respon yang baik, keinginannya ialah memiliki damai sejahtera di hati dan di bumi. Amin. Demikian juga Bapak Ibu, ketika akhir bulan misalnya, darting itu, darah tinggi itu bisa naik tanpa disemprit pun udah naik langsung. Kurang ini, kurang itu, biasanya responnya jadi emosi dan marah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah sering ucapan-ucapan yang menegangkan membuat orang yang paling dekat di kiri kanan atau di samping kita menjadi mengambil jarak, mencari tempat duduk yang lebih nyaman ataupun mencari tempat bersandar di rumah sendiri? Bukankah Bapak Ibu, kalau setiap orang tua menyenggak, memarahi anak-anaknya, anak-anaknya pasti tidak mau dekat dengan orang tuanya, pasti mundur atau pasti mencari tempat yang lebih nyaman bagi dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata respons yang tidak baik akan mengkacaukan kehidupan bersama. Kehidupan yang bersatu bisa menjadi kehidupan yang terpisah berserak. Tapi kehidupan yang damai sejahtera akan hidup selama-lamanya bila satu dengan yang lain responnya baik. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan untuk diberkati setiap kita
dengan membuka Amsalnya yang ke-15. Bila sudah ketemu katakan amin. Amsal 15 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mencurahkan kebodohan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, semua kita ingin diberkati Tuhan dalam ibadah ini, dalam perayaan Minggu Sengsara yang ketiga ini. Kunci sukses untuk mengalahkan penguasa dunia itu ialah memiliki respon yang baik, yaitu memiliki perkataan yang lemah lembut. Suatu malam ada seorang perempuan tersesat di terminal, dan laki-laki berandalan mengerumuni dia. Bisa kita bayangkan kalau seorang diri perempuan, anak kita kah itu atau siapapun itu, dikerumuni oleh laki-laki berandalan, pasti jantungnya itu berdetak kencang. Tapi ketika perempuan ini mau diperkosa oleh pria-pria berandalan itu, mereka menyapa dia dengan mengatakan, "Adek, ini malam mau kemana?" Dia mengatakan dengan lemah lembut, "Saya baru pulang berdoa dari peribadatan." Ternyata suara yang keluar dari mulut seorang perempuan ini berkuasa. Niat orang-orang berandalan itu gugur sekejap, karena jawaban baru pulang berdoa dari rumah ibadat. Mereka tadinya yang berniat jahat berubah menjadi baik. Satu di antaranya, "Di mana alamatmu? Kami bersedia mengantarmu." Karena tidak ada lagi transportasi di terminal ini. Semua sudah selesai bertugas, tapi kami bersedia mengantarmu. Bapak Ibu Saudaraku, ini kisah bahwa seorang yang memiliki respons yang baik, dia tidak cemas, dia tidak mengalami kekhawatiran, kebimbangan di dalam menghadapi apakah itu tantangan. Dia dengan tenang karena dia memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Tuhannya. Bagian ini, walaupun ini kesaksian dari orang lain, tetapi menjadi sebuah nasihat dan pengajaran kepada kita, bahwa orang yang memiliki respons yang baik ternyata tidak nyasar dan tidak dipaksa untuk melakukan sebuah kejahatan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita baca lagi Amsal 15 ayat 4 dan ayatnya yang ke-7. Kita baca yang pertama ayat 4. 1, 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. 7. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi orang bebal tidak jujur. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata orang yang merespon baik itu tidak hanya menolong dan melindungi dirinya, tetapi juga mengajarkan pengetahuan kepada siapa yang mendengarnya. Oleh karena itu berbahagialah kita semua yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan memberi pengajaran kepada kita seperti karakter yang dimiliki oleh Filipus.
dengan memiliki respons yang baik, maka hubungan kita sesama kita, hubungan kita di dalam rumah tangga, hubungan kita di dalam domisili di mana kita lingkungan hidup kita dengan warga yang beraneka ragam akan menjadi diterima dan menjadi baik adanya bagi mereka. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang merespon baik itu ialah orang yang melucuti peluru dan senjata orang lain. Orang yang merespon baik itu, saya ulangi sekali lagi, ialah orang yang melucuti senjata orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mulai hari ini seterusnya sampai selamanya, mari kita latih sikap hati kita untuk memiliki respon yang baik. Karena dengan respon yang baik, kita dapat juga membuat kesaksian yang hidup, bahkan yang berguna bagi orang lain, seperti yang dilakukan oleh Filipus. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan melakukan respon yang baik, misalnya seorang suami dengan seorang istri, dan ada anak yang kecil, katakanlah balita, yang mau berumur 5 tahun, yang baru belajar bicara. Tapi karena dia melihat ada bapak ibunya saling berespon dengan baik, maka dia telah mewariskan sebuah kekayaan yang luar biasa, yang tidak dapat di dalam perguruan tinggi, tidak dapat di dalam dunia pendidikan, tetapi dapat dan diperoleh dari kehidupan berumah tangga. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Kristus, lihat betapa sepinya kediaman, padahal semua ada kumpul di dalam rumah. Ayah dan ibu ada di rumah, anak-anak ada di rumah, tapi sangat sepi. Karena apa? Karena semua saling pencet handphonenya. Ada semua, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada ponakan, ada saudara yang lain, tapi sepi. Karena apa? Karena sudah sibuk dengan mainannya sendiri. Oleh karena itu, kapan kita memiliki respon yang baik? Kalau semua sudah sangat sibuk dan tidak ada komunikasi di dalam kehidupan bersama. Mari kita lihat khotbah hari ini di Samaria. Filipus adalah orang Betsaida, tapi di Samaria ada orang yang sangat berpengaruh di situ, yaitu bernama Simon, tukang sihir, pengikutnya banyak. Tapi karena keteladanan yang ada di dalam diri Filipus, respon yang baik dan kesaksian yang baik, maka di dalam pembacaan kita dijelaskan seorang yang memiliki pengikut yang banyak bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bukankah kekinian ini, kekinian dari perikop ini sedang menuntut kita, sedang menyapa kita, sedang menyentuh seluruh kehidupan kita. Lihatlah betapa banyaknya orang unjuk gigi, unjuk kebolehan, unjuk kemampuan, dan bahkan unjuk rasa. Tetapi kalau tidak ada respon yang baik untuk itu dan kesaksian yang baik untuk itu, maka kapan terjadi damai sejahtera? Kapan terjadi damai shalom di tengah-tengah kehidupan bersama? Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, keteladanan apa lagi yang bisa kita lihat dari Filipus itu? Mari kita membuka kembali Alkitab dari Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-12. Di dalam Yohanes pasal 12 kita membacakan ayat 20 sampai 22. Sudah ketemu, katakan amin. Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu,
terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Poin kedua, selain daripada respon yang baik, ternyata Filipus itu adalah seorang mediator yang unggul. Seorang perantara yang sangat membuat kehidupan kepada orang-orang Yunani yang belum percaya menjadi percaya, yang jauh menjadi dekat kepada Yesus. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak cukup bangga kalau sudah memiliki karakter respon yang baik dan juga menjadi saksi yang baik, tetapi juga kita harus menjadi perantara yang benar. Banyak perantara di pemukiman-pemukiman, yaitu tentang penjual rumah. Pemilik rumah menyampaikan kepada seseorang, "Tolong dong pasarkan rumah saya supaya ada pembelinya." Lalu diberilah nomor kontak pribadi. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau mereka perantara yang baik, pasti cepat lakunya. Tapi mengapa banyak perantara yang tidak baik? Karena dia hanya mengutamakan apanya? Untungnya. Pemilik rumah mengatakan, "Kamu boleh jual hanya 100 juta saja, nanti upahmu dari saya." Dijual 120 juta. Ya nggak laku dong. Karena dia pengen dapat untung dari pembeli maupun dari penjual dan pembeli. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan lagi hidup model seperti ini. Mari kita lihat saudara-saudara kita dari Cina. Mengapa mereka bisa menjual barang dagangannya di seluruh kota, provinsi, dan kabupaten di Indonesia? Hanya satu kota di Indonesia ini yang tidak dapat disentuh oleh saudara-saudara kita dari Cina, yaitu kota Brastagi. Di kota Brastagi itu tidak ada Cina di situ, karena orang-orang Brastagi memiliki cara kerja seperti Cina. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kota-kota di Indonesia ini dikuasai oleh saudara-saudara kita dari Cina? Ketika mereka berdagang, datang pembeli mencari sesuatu yang dibeli dan tidak ada di tokonya, orang Cina berani memberikan air segelas. "Pak, tunggu Pak, saya cari barangnya." Padahal barangnya tidak ada, tapi silahkan minum sebentar. Dia pergi ke lorong-lorong mencari benda itu dan sama sekali tidak dapat. Lalu dia kembali, dia mengatakan, "Pak, maaf ya Pak, barang yang Bapak cari boleh nggak di hari yang lain Bapak datang lagi?" Tidak dibilang nggak ada, tapi boleh nggak Pak datang di hari yang lain? Sebagai mediator yang baik, mereka mengikat hubungan dan relasi kepada pembeli supaya terjadi transaksi yang saling menguntungkan bagi penjual maupun bagi pembeli. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, kalau kita orang Kristen berprofesi sebagai pedagang, lalu ada pembeli, dipegang-pegang itu barang yang kita jual, langsung yang terjadi apa? "Tanganmu jangan sentuh semua itu." Langsung begitu.
Kalau mau beli tawar, begitu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana orang mau membeli? Wajah kita sudah sangar duluan dan suara kita sudah membentak mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, seorang yang mau mengalahkan dunia seperti Filipus ini mempunyai gaya hidup sebagai mediator ulung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, miliki karakter ini sebagai penyambung atau sebagai mediator yang handal ataupun yang unggul. Bukankah kita di dalam hidup ini membutuhkan kelancaran demi kelancaran di dalam bisnis, di dalam urusan-urusan? Tapi mulailah dengan melakukan mediasi ataupun mediator yang baik. Di dalam rumah tangga pun kita harus tekankan dan lakukan ini. Seorang anak yang mau pergi ke sekolah atau mau berangkat ke tempat kerja, bukan dia yang mencuci dan menyetrika pak celananya, tapi karena tidak ada di tempatnya itu, anaknya langsung mengeluh, mana nih celana saya? Udah nggak dia cuci, udah nggak dia setrika, tapi itu ngomongnya kepada ibunya. Kalau ibunya memediasinya dengan baik, pasti tidak terjadi ketegangan. Ibunya misalnya mengatakan begini, nah, habis lipatan baju itu ada lagi di bawahnya celana. Coba itu kamu cek. Soalnya pada waktu disetrika itu di urutan kesekian. Jadi jelas pengarahannya. Lalu anaknya bergegas, kemudian diperiksa. Lalu dengan malu-malu dia katakan, "Ma, benar di sini adanya celana saya." Coba tadi dia responnya begitu galak seperti anjing, tapi setelah menemukan dia baru ekornya loyo ke belakang. Itu karena seorang yang memediasi dengan baik. Tapi sekarang ini Bapak Ibu telah banyak orang memediasi menjadi provokator, menjadi pemicu api dan bara bagi satu kubu dengan kubu yang lain. Dan ini sekarang lagi marak di negeri kita tercinta Indonesia. 2024 tidak lama lagi Pilpres. Sudah begitu banyak orang-orang pintar yang tadinya dia harus mengabdi, yang tadinya dia harus memberikan sesuatu yang berguna bagi ini profesi mediasi, tetapi menjadi provokator orang-orang tertentu dengan mengata-ngatai mereka, dengan menyampaikan hoaks mereka, dengan memberikan sebuah statement-statement yang mengakibatkan terjadi kekisruhan. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ukraina dan Rusia belum ada yang memediasinya sampai sekarang. Walaupun ada PBB, udah 3 tahap pertemuan, tidak ada penyelesaian. Oleh karena itu, siapa yang salah? Tidak hanya Ukraina dan Rusia yang salah, tapi juga yang memediasi pun bisa karena mau mencari untung dan mau mencari kesempatan sehingga tidak ada titik temunya di situ. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kita, kalau kita ingin menang, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, milikilah keteladanan seperti yang dimiliki oleh Filipus. Dia dapat membuat orang yang disebut sebagai pemimpin, yaitu Simon, yang memiliki kelebihan, yaitu membuat sihir. Tapi sebagai pembuat sihir dan memiliki pengikut-pengikut yang banyak, mereka meninggalkan seluruh profesi yang mereka geluti, karena di atas dari profesi yang mereka geluti ada kebenaran yang abadi yang memulihkan dan menyelamatkan hidup mereka.
yaitu berita Injil. Bila kita memediasi berita Injil ini, baik di rumah, baik di kantor, baik di sekolah, di mana saja kita berdiri, di situ ada kabar baik, kabar sukacita yang membuat orang menjadi selamat dan berbahagia, percaya kepada Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk memiliki komitmen baru. Mungkin komitmen ini sudah baru kemarin atau yang lalu, tapi hari ini kita baharui kembali. Kalau kita ingin sukses, mengalahkan, mengungguli hal-hal tertentu di dalam hidup ini, kita belajar dari firman Tuhan, dari khotbah hari ini, Minggu Sengsara ketiga tentang Filipus. Dia dapat mengalahkan penguasa dunia karena memiliki yang pertama, respon yang baik, kesaksian yang baik, kemudian menjadi mediator ulung atau mediator yang baik. Ketiga bagian ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melengkapi hidupmu menjadi berjalan. Kamu bukan lagi ekor, kepala, menjadi terdepan, menjadi yang diunggulkan, menjadi yang dihormati, menjadi orang yang diberi tempat khusus karena memiliki karakter yang dimiliki seperti oleh Filipus. Selamat mengarungi kehidupan ini dengan semua kesempatan yang ada. Menanglah selalu, unggullah selalu, dan sukseslah selalu karena memiliki karakter seperti Filipus, yaitu memiliki respon yang baik, memiliki kesaksian yang baik, dan memiliki moderator ataupun memediasi yang handal dan unggul. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan diteguhkan puji-pujian oleh vokal grup Biwarja sebagai respon sukacita terhadap kebenaran firman Tuhan.